ditangkap Nanang, Gimbal, terduga pembunuh artis Sandi Permana, Mak Lampir, di pinggir Jalan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Nanang ditangkap saat bersembunyi di Karawang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan Nanang ditangkap di Dusun Boris RT 0409 Kutamukti, Kutawaluya, Karawang pukul 10.45 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Benar pelaku sudah berhasil diamankan hasil informasi dari masyarakat yang mendukung dalam proses penangkapan pelaku, kata Ade Ari kepada wartawan, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Nanang, Gimbal, sengaja kabur ke daerah Karawang, Jawa Barat setelah aksi penikaman Sandi Permana. Ditangkap di warung sedang makan, kata Ade Ari. Pelaku dengan sengaja kabur dan Bang, mungkin sedikit cerita bang, kenapa bang alasannya bang? Bang Gimbal, tiba-tiba nusuk nama Ya, kenapa bang alasannya bang? Alasannya kenapa bang? Mungkin bang, sedikit bang. Bang, kenapa bang? Bang, so. Punya dendam kah bang? Punya dendam nggak? Abang punya dendam nggak? Katanya gara-gara mabok bang. Hah? Abang mabuk? Kanan betul bang? Nanti ya. Nanti ya. Ditegurnya gimana bang? Bang, ditegurnya gimana bang? Sakit hati gak bang? Nanti ya, nanti om. Nanti om. Oh diem aja bang? Misi ya. Ada dendam atau gimana bang? Nanti. Baru sampai nanti ya. Oh, ada rasa jasa masih bang? Bang, rambutnya kenapa dipotong bang? ya, tuturnya. Sandi Permana pertama kali ditemukan pada Minggu, 12/1, pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi. Sandi Permana ditemukan di pinggir jalan dekat dengan rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, Sandi diketahui naik sepeda listrik untuk menemui seseorang di danau dekat perumahan. Kesaksian warga lainnya mengungkap Sandi Permana sempat berkelahi dengan seseorang yang diduga pelaku. Udah. Ya. Oh, Sherin dan teman-teman mungkin mau memberikan ucapan belasungkawa pertama seperti apa? Ya, pokoknya kita mewakili teman-teman berita juga yang kemarin memang pagi-pagi kita dihebohkan dengan berita ini. Yang sampai saat kita pergi ke sini pun juga kita belum tahu itu berita valid atau enggak gitu. Tapi memang kita ada kemarin sempat ada yang share alamat, itu pun kita nggak tahu alamat itu benar atau enggak. Cuma memang aku tahu Sandi memang rumahnya di Cibarusah, karena banyak kru yang rumahnya daerah sini juga. Jadi memang kita pergi, yaudah kita cari kompleknya aja dulu, di sana baru kita tanya-tanya gitu. Karena ngelihat beritanya juga simpang siur ya, kita belum tahu kebenarannya. Kabar yang ke teman-teman gitu seperti apa memangnya? Banyak ya. Yang aku terima katanya ditusuk, kan? Cuman kemarin yang itu maksudnya dia ditusuk karena kemarin kan Sandi sempat nyalon juga, jadi kita ini kenapa ditusuknya gitu. Cuman ada yang bilang katanya yang nusuk kru film juga, makanya kita sebenarnya penasaran kayak apa sih mukanya gitu. Takutnya kita kenal atau gimana. Tapi pas udah ngeliat fotonya pernah. Kita belum lihat foto pelakunya belum. Ada kan yang punya? Ada yang punya nggak? Kita nggak tahu. Ada. Tapi sejauh ini sosok Sandi sendiri seperti apa sih? Baik. Orangnya selalu ceria kok. Iya, selalu bercanda. Suka ya meleburkan suasana yang tadi pada diem tiba-tiba jadi bercanda. Terakhir ketemu kapan kak? Kalau aku Mas Sandi itu emang kayak teman seperjuangan ya, dari zaman sebelum masuk ke Duta Buana itu di Aneka aku bareng sama dia. Di Genta pun juga selalu sama dia. Terus belakang-belakangan juga memang sering dipasangin kapal terakhir itu Turtinula tuh aku pasangannya sama dia gitu. Jadi dan selepas itu kita kadang-kadang suka bikin YouTube bareng gitu.
gitu. Terus kadang-kadang juga misalnya dia nelpon, Rin, pokoknya apa ya, kalau dibilang kayak teman dekat ya udah seancur-ancurnya emang gitu. Terakhir ketemu sih pas kemarin launching ya, terakhir buatingnya datang ke aku di Cibubur gitu. Ngobrol, wih udah beda sekarang ya kalau udah calon dewan gitu kan. Dia gitu-gitu aja, tapi memang orangnya mudah bergaul ya. sebenarnya dia orangnya sensian juga, tapi tergantung sih siapa teman yang dia udah kenal, orangnya asik banget. Oke. Kak Erin sendiri secara pribadi ketika mendengar kabar ini, apa yang terlintas di pikiran kakak pada saat itu? Agak shock juga kita ya kaget. Gak percaya sih. Gak percaya soalnya. Masa sih gitu, makanya waktu di grup itu beneran gak nih beritanya gitu kan. Karena aku ngerasa ya aku sering ketemu dia ke mall sini deket, misalnya aku jalan-jalan ke mall ketemu Sandi lagi, ini Sandi lagi Di Ayam, Ayam Sentul ketemu. kayaknya Bentara deh Ayam mas awal Bentara kayaknya Ada salah satu pemain genta yang juga. dunia terbang kan dia tahu ya, Bentara kan main suka buku dunia terbang salah iya. itu sih. Jadi kayak nggak nyangka sampai tadi mau pergi juga kayak ini beneran gak sih, emang udah dikuburin Sama nggak sih terakhir gitu. baru WA sama Banyak Teh teman-teman Lis ya. juga sih yang terakhir WA malamnya tuh sama masih. beliau gitu, sama almarhum. Banyak yang pada nggak nyangka karena dadakan kan. Kan dia Masih aktif miss di grup update ya? update story kan, jadi kayak Oke. di WA dia masih update Sama di grup juga dia aktif loh. grup apa ngirim Grup besar. quotes kalau enggak apa ini itu. Jadi dia aktif gitu, makanya nggak nyangka gitu. Tadi kan udah ke dalam nikah, pasti kan dengar cerita langsung dari istri almarhum ya. Gimana mendengarnya? Apa ya, Nggak nyangka ya. Kayak tragis banget kayak gitu loh. ya Allah Dia Santi kok ditusuk orang sampai baik ya, Iya, kok sampai harus begitu. begini sih gitu. Ini terus nggak nyangkanya juga kayak kok cuman masalahnya kayak gitu kok bisa sampai menghilangkan nyawa orang gitu. Ada momen nggak sih Kak, mungkin teman-teman di sini yang mungkin sampai sekarang terkenang banget gitu bersama Nah, Sandi? yang lain kalau saya mah udah banyak Karena teman perjuangan ya. Iya. Ya banyak ya. Kalau saya pernah waktu masih di Genta ngontrak di rumahnya dia. Dia punya rumah di dulu Riverside. Aku pernah ngontrak itu sama almarhum Nanda. Cibubur Golf. Iya. Ke Riverside Bukit Golf. Bukit Golf. Bukit Golf. Saya kan waktu itu baru main terus kayak gitu saya nikah sama almarhum sutradara dari Genta juga, almarhum Nanda Umbara. Salah satu kakaknya dari itu. Itu kan dia bilang udah lu ngontrak aja di rumah gue, nggak usah bayar gitu. Ih nggak enak lah masa gini gue udah akhirnya terserah lu deh mau berapa, digituin waktu itu sempet banget tuh inget banget itu. Iya. Apa Baik yang bikin ya baik gitu bolehin gitu kita tinggal di situ artinya menolong kakak juga ya? kayak gitu. Itu ada pokoknya Dia kalau sama teman kayak totalitas. totalitas pokoknya baik banget suka. Makanya nggak pernah bilang dia jahat ya walaupun dia baper. Iya. Masih terpukul ya Kak? Kalau ke syuting Tutu Tinuar itu karena nggak pernah pulang, akhirnya aku inget banget syutingnya di Mekarsari, di depan itu ada rumah kontrakan, aku ngontrak itu sama dia. Iya. Terusan kita ngontrak, jadi kalau misalnya kayak syuting kan selalu sama dia pokoknya. Jadi kalau nggak ada dia, aku nggak syuting. Jadi mendingan kita ngontrak aja bareng gitu kan. makanya Jadi susah senang udah sama-sama lama ya? Kontrakan itu tidur pakai kasur angin, pakai apa? Karena percuma datang jam 7, nanti jam 9, jam 10 callingan lagi. Jadi udah, San, udah tidur San, udah lu diam, ya itu aja. Pokoknya sama dia mah udah kayak udah nggak baik ada. banget. Kalau aku terakhir syuting sama dia itu tahun kemarin ya. Dan syutingnya itu memang belum selesai, masih ada beberapa episode lagi masih ulang. Dia tuh selalu bercanda di lokasi karena dia kan juga perannya tuh jadi banci gitu, tapi lucu, pakaiannya tuh yang norak gitu kan. Terus kita syuting di puncak, Sandi bikin tenda, dia buat tenda sendiri. Dia soal bawa anak-anak ya, karena anak-anaknya main, buat tenda sendiri. Kita berduaan di tenda itu sama Sandi, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat sama Sandi. Dan rencananya itu filmnya tuh mau dilanjutin lagi gitu. Katanya dengar Sandi seperti ini, masya Allah gitu. Saya suka bercanda di lokasi terakhir tuh. Kak Penti masih agak shock nih. Kalau aku apa ya, aku emang pertama masuk Genta itu sosok yang pertama dikenal itu Asandi emang yang waktu di Misteri Gunung Merapi. Masa? Iya, pertama kan masuk Misteri kan sama Asandi, sama Arya Soma. Nah, terus udah gitu emang orangnya baik, makanya dia terus lucu, humoris. Jadi karakternya juga Jenaka tuh cocok banget sama Asandi. Jadi kayak nggak nyangka aja gitu. Kayak gini maksudnya setragis ini gitu. Karena orangnya baik, kayaknya nggak mungkin punya
kayak musuh atau apa gitu kan, orangnya baik ya, jadi kayak dengar kayak gini tuh gimana gitu. Kita sempat disangkain itu ya karena dia nyalek ya, persaingan itulah gitu, caleg itu ya. Ada. Nah ini Gimana? Enggak lah, kalau saya kenal Sandi sama pertama di Ane saya tahun 99 ya waktu itu. Superboy ya. Iya. Nah, tapi memang Sandi itu adalah sosok yang memang dia friendly ya, jadi sama siapa aja dia bisa mau kenal, sama siapa aja dia mau ngobrol, sama siapa aja dia baik gitu. Terus kemudian ketemu lagi juga di Genta, kita bareng-bareng lagi, terus pernah beberapa hampir nggak banyak sih, cuman memang hampir beberapa scene kita bareng. Kemudian paling terakhir kalau misalkan ketemu waktu itu dia pernah garap waktu itu YouTube lagi makan ya, lagi soal makan gitu. Terus saya sempat diajak untuk bareng-bareng sama dia. Habis itu udah nggak ketemu lagi, ya paling cuman kalau misalkan lagi ada di lagi ngeliat story-nya dia, kita paling BM-an gitu. Dan terakhir ya ketika kemarin ngelihat begitu, ya shock banget lah buat kita. Ya pasti doa terbaik buat Sandi, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, semua kesalahannya juga dimaafkan. Teman-teman juga mungkin yang hari ini melihat dan juga tahu dengan almarhum, mohon untuk dimaafkan segala kesalahannya. Dan ya mudah-mudahan yang pelakunya mungkin segera ditangkap dan mudah-mudahan segera diberikan hukuman yang setimpal. Kalau aku sih lebih mikir ke anak-anaknya ya, karena Sandi tuh deket banget sama anak-anak. Memang dari zaman dulu dia tuh suka banget sama anak-anak. Kemana-mana. Bahkan kalau kayak aku bawa anak ke lokasi tuh kadang-kadang dia yang hibur. Pokoknya dia senang banget. Makanya dia selalu cerita, ya anak gue nggak bisa tidur, nggak ada gue gitu. Jadi pas kemarin dengar berita ini, yang terlintas di dalam pikiran aku yang Gimana? Ada rencana mungkin kan nanti akan bantu anak-anaknya juga atau gimana dari teman-teman artis? Ya kita lihat lah nanti. Kayak tadi juga bilang sama sekretnya, pokoknya kalau ada apa-apa kabarin. Teman-teman selalu siap membantu ya. Keluarga besar Genta ya. Karena Genta itu kan lama banget ya, kita kayak keluarga sendiri gitu kan, makan bareng, apa bareng, pokoknya susah senang bareng-bareng. Karena di grup besar Genta itu kan memang ada yang sudah lebih senior lagi ya, ada yang umurnya lebih ini, kayak Bang Khairil JM kan udah berapa kali juga sakit, berapa kali kita jenguk juga udah berapa kali. Ini kan Sandi kan yang istilahnya sama kita kan masih nggak sakit nggak apa, juga berita gini ya, mereka juga shock sih di grup itu. Cuman ya ada terbatas, kayak Bang Khairil JM mungkin nggak bisa datang, ada yang rumahnya jauh, ada yang udah pindah juga ke luar negeri kayak gitu. Jadi diwakilin sama teman-teman di sini ya. Ada lagi teman-teman? Udah. Kita luka nama sama. saya dengan Rizka, Bu Irna. Aku Erin, aku Penti, Saya Lisda. Dari satu lagi dari ya. Genta gua. Sini loh, ini satu lagi deh. Yang satu lagi namanya Yuri.